Nah, makanya kalau orang bilang ke aku cerita gitu, dia bilang, aku udah coba segala cara, Mas, dan tetap belum berhasil. Itu kalau boleh nanya satu kata cuman gini aja. Do you? Gitu. Masa? Karena kalau dia sudah lakukan semuanya, masalahnya udah selesai. Harusnya selesai. Yes. Setuju. Tapi kan definisi lakukan semua orang itu kan semua yang dia pikir, betul. Iya. Padahal kalau dia memang di level MPC nih, mbuh piye carane, I'll do whatever it takes. Ya tadi kalau aku tanya, saya udah lakuin semuanya. Kamu udah nanya orang yang ngerti? Belum. Kamu udah googling, udah cari di YouTube, udah baca buku yang diperlukan. Nah itu. Udah ngapain aja? Pengetahuan untuk acquire knowledge ini juga orang banyak bisa jadi nggak tahu, Mas. Ya makanya tadi dia perlu resourcefulness. Dia perlu, walaupun dia nggak punya koneksi, aku nih udah ngelakuin semuanya, tapi aku nggak punya koneksi. Nah itu berarti belum ngelakuin semuanya. Iya, betul. Ya, karena kalau nggak punya koneksi, dia akan cari cara gimana cara dia bikin koneksi kan gitu. Betul. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan masih sama Mas Duyan Anggara ya. Ini dia narasumber tetap kita sepertinya. Setelah banyak sekali video di Kedamaian ID, kali ini saya masih ada pertanyaan buat Mas Duyan Anggara. Iya. Karena Mas Angga ini sesuatu yang saya rasa dunia perlu tahu. Widih. Saya tempat bertanya. Angga itu dalam bahasa Majusi. Artinya tempat bertanya. Saya kira bahasa Majusi. Oke, gini. Ini satu hal yang menarik teman-teman karena banyak orang punya level keyakinan yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana seseorang bisa pertama menemukan level keyakinannya, Mas. Dia tahu bahwa dia ada di level mana dan sebaiknya seperti apa. Nah, kaitannya sama kekayaan juga, sama kesuksesan, sama kesehatan dan lain sebagainya teman-teman. Ini semua energi di semua area di kehidupan kita. Saya harap semuanya di level yang terbaik kan gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, Mas Angga, kalau kita ngomongin level keyakinan nih, ini ceritanya awalnya jadi obrolan sederhana tadinya teman-teman, tapi kayaknya kita perlu rekam supaya jadi legacy. Widih ya. Ya. Oke. Kalau kita ngomongin level keyakinan Mas, mungkin seorang Duyan Anggara nih, seorang Angga, ini sederhananya mungkin gini. Ada banyak hal di mana mungkin dalam hidup kita ngambil keputusan yang mungkin menurut orang kok bisa seyakin itu. Contohnya misalnya gini. Kan teman-teman juga mungkin pernah dengar ya, pernah tahu ya Mas Angga sempat rubuhin rumahnya, misalnya rumah yang dia tinggalin bareng orang tuanya supaya orang tuanya berhenti bikin pecel ya waktu itu. Betul. Dan itu kan sebuah komitmen yang luar biasa ya, karena kalau udah sekali dirubuhin kan bangunnya butuh biaya serius untuk bikin rumah baru dan biayanya nggak ada. Betul. Itu masih mendingan sih bagi banyak orang. Kemarin waktu itu saya ngobrol sama Pak Dodi, dia bilang kalau beli rumah, beli barang itu kan masih oke lah, masih ada barangnya. Masih ada rumahnya. Yang aku masih nggak habis pikir adalah kenapa sampai mau spend 200 juta lebih untuk ikut kelas dengan duit yang kita juga belum punya. Kok yakin kalau nggak balik gimana? Kalau rumah kan masih ada rumahnya. Kalau rumah kan ada rumahnya. Iya. Betul, kalau kan? ilmunya tidak bisa menghasilkan lebih banyak dari uang yang dikeluarin, itu gimana? Itu pertanyaan orang juga sama, Mas. Betul. Nah, itu keyakinanmu gimana? Kok bisa dirimu seyakin itu? Nah, kalau ditanya dulu, aku nggak ngerti jawabannya. Nah, cuman teman-teman, saya tuh pernah baca sebuah buku. Judulnya, lupa aku. Bukunya Pak Suprapto Cuaca, judulnya apa, Mas? Beberapa buku dia tulis. Ada dua, yang satu pink, satu biru tuh. I want to help you get rich and happy, kalau nggak salah. Oke. Iya. Salah satu leader MLM besar ya di masa itu. Yang nulis Pak Suprapto Cuaca, kalau nggak salah. Nah, di buku itu dibahas ada 4 level keyakinan, Mas. Level keyakinan yang pertama itu adalah I will try. Saya akan coba. Ini level keyakinan yang paling rendah nih, I will try. Yang pertama ini. Jadi kayak misalnya Mas Fadli dikasih contoh, Mas, kira-kira kalau tak kasih target ini mampu nggak? Oke. Ya. Kalau misalnya kita ke karyawan, gitu dong jawabannya. kalau kita ke anak. Nah, kalau anaknya bilang, aku coba deh. Gitu. Nah, kalau aku coba deh itu udah pasti gagal. Level keyakinan level 1 itu sangat pasti gagal. Tidak yakin dia. Iya, kayak tadi misalnya ikut kelas, berani nggak ikut kelas? Kalau dia bilang, aku coba deh gitu. Nah, itu nggak usah dimodalin, Mas.
Udah pasti gagal. Iya, udah pasti gagal gitu. Jadi Kemungkinan kalau gagalnya misalnya sangat tinggi. disuruh sekolah, disuruh belajar apa, disuruh ngerjain sesuatu, kalau dia ngomong I will try, ya itu udah pasti gagal. Oke. Dan ketika gagal, dia akan punya alasan, Mas. Selalu punya alasan kenapa dia gagal. Ya, dan Gitu. dia nanti akan membenarkan kenapa dia gagal. Oke. Ya minimal kita udah cobalah. Minimal saya namanya, sudah mencoba. Ya. Kan kita coba tadi. Nah, coba teman-teman kalau anaknya request, pasangannya request, atau atasannya, atau kita ngasih tugas ke bawahannya, cek jawaban dia. Kalau jawabannya adalah, oke Pak, saya coba gitu. Nah, kalau I will try levelnya, itu most likely akan gagal. Oke. Nah, banyak orang itu di situ, Mas. Ketika mereka punya goals, punya impian, punya target apapun, ya biasanya ya kita cobalah. Cobalah. Gitu. Oke. Dan kalau gagal ya nggak apa-apa, Mas, minimal kita udah mencoba. Gitu. Nah, itu level 1. Oke. Nah, level 2 itu I'll do my best, Mas. I'll do my best. Saya Oke. akan lakukan yang terbaik. Menurut dia. Iya. Yang terbaik. Oke. Ini Nah, agak mendingan. udah pasti gagal juga. Ya, sampai nyobain kelas tadi, mau beli kelas tadi harganya lebih dari 200 juta. Kalau aku Edukasi, datang dengan attitude I'll do my best, aku akan lakukan yang terbaik. seringkali gagal. Oke. Tetap tinggi peluang kemungkinan gagalnya. Betul, karena nanti kalau gagal dia kan ya minimal kita sudah lakukan yang terbaik. Udah lakukan yang terbaik kok gitu. Iya. Ada escape plan. Iya, saya udah lakukan yang terbaik, tapi hasilnya ya ini, ya gimana lagi kan gitu. Iya. Ini yang terbaik yang kita bisa lakuin. Gitu. Iya kan? Ah, betul. Pernah ketemu kasus kayak gitu? Iya. Atau kebayangan kasusnya? Yes, kebayang. Dikasih goals, dikasih target, dikasih tugas, atau Aku udah lakuin semua melakukan yang sesuatu. terbaik kok gitu. Iya. Atau dalam sebuah hubungan, aku nih udah coba ngelakuin yang terbaik, tapi masih gagal. Iya. Dan ketika gagal, dia akan ngeles tadi. Ngelesnya adalah, ya minimal kita sudah lakukan yang terbaik. Kalau Sudah gagal lakuin kan yang ini, terbaik menurut gagal dia ini kan itu. di luar kuasa kita, misalnya gitu. Iya. Betul ya? Iya. Nah, itu level 2. Level 2, oke. Nah, level 3, nah ini yang biasanya berhasil, Mas. Oke. Level 3 ini yang biasanya berhasil. Dia keyakinannya adalah I'll do whatever it takes. Oke. Saya akan lakukan apapun yang dibutuhkan apapun yang dibutuhkan untuk dilakuin. tercapai. Betul. Untuk tercapai dilakuin. Itu namanya MPC, aku sering nyebut. Oke, iya. Karena MPC itu dari apa? Trader ya. Trader itu ada MPC, ada newsnya. News MPC. MPC itu intinya mbuh piye carane, pokoknya terkabul gitu. Kalau saya coba itu istilah di sini MJS, Mas. Apa MJS? Mbok jere sapa. Siapa tahu berhasil, makanya saya coba. Makanya ini attitude-nya udah salah nih. Terbaik menurutmu kan itu. Enggak, maksudnya MJS itu level 1 tadi saya coba, Mas. Karena aku ngomong level 1 MJS ya. Kalau orang sini kan mau ikut undian, ikut apa. Kenapa ya? Nyoba aja lah. Siapa Jere tahu. sapa. Siapa tahu. Siapa tahu. Nah, kalau yang terakhir ini MPC nomor 3 nih. I'll do whatever it takes. Level 3. Mbuh piye carane. Jadi, kalau level Apapun keyakinannya aku akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk ini berhasil, most likely dia akan berhasil. Iya. Karena yang terbaik aja kadang nggak cukup, Mas. Betul. Yang Sampai sudah memberikan yang tidak terbaik pun bikin kadang berhasil. belum tentu cukup. Benar. Ya, seringkali kita perlu melakukan apapun yang dibutuhkan. Kalau kamu perlu nonton tutorial yang panjang, ya do it. Kalau perlu riset, lakukan. Yes. Semuanya Kalau perlu ngundang orang, kalau perlu tanya siapapun, dilakuin. Nah, sebenarnya kalau kita attitude-nya di sini aja, minimal di level 3 ini sebenarnya hampir nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Ya. Karena meterannya adalah berhasil. Betul. Bukan terbaik. Betul. Gitu. Karena terbaiknya terbaik versi sampean kan. Betul. Misalnya sampean tak suruh ngerjain tugas, sampean sudah melakukan yang terbaik tapi mampunya itu. Jadinya ya itu kan. Tapi kalau sampean akan melakukan apapun yang dibutuhkan, sampean yang terbaikmu menurutmu nggak cukup, maka sampean perlu cari cara supaya upgrade diri atau nanya orang lain, atau nyuruh orang lain, minta tolong orang lain, atau baca tutorial atau apapun yang memungkinkan. Pokoknya apapun yang diperlukan saya lakuin. I see. Kalau aku harus berenang, aku harus lompat gitu. Nah itu kan biasanya kan gitu. Kayak lagunya Denny Caknan itu kan, yang judulnya Wani itu udah itu apa? Gimana lagunya? Bil? Sakti. Oh Sakti. Gimana lagunya? Gunung jeblok tak jak ngopi kata. Jadi maksudnya lautanku seberangi kan gitu ya Mas. Gunung pun kudaki gitu. Asalkan aku bisa bersamamu, itu level 3 dia Mas. Nah, I'll do whatever it takes Mas. Yes. Jadi
lautanku seberangi, gunungku daki. Iya. Karena lautan belum tentu bisa dicapai kalau cuma pakai versi dia yang terbaik. Betul. Iya, iya. Tapi kalau dia lakuin yang penting nyampe, harus nyampe, dia akan cari cara. Betul. Dia mungkin akan numpang kapal kargo, nyelinap di dalam kontainer mungkin. Pokoknya yang penting aku nyampe lah. Nggak peduli apa yang dilakukan. Nah, kadang-kadang orang itu merasa dia di level 3 padahal enggak. Aku sering banget ketemu sama orang ini. Ketika dia merasa mentok sama kasusnya, dia cerita, mas aku ini punya utang, mas aku ini punya ini, aku ini nggak punya duit, aku ini punya masalah ini, A, B, C, D, E. Terus dia udah bilang, saya ini udah ngelakuin semuanya. Udah ngelakuin semua yang dibutuhkan, dan mas. Dan tetap nggak berhasil. Lu berarti antara 2 dan 3 ini berada di jurang pemisah yang mungkin kita sebut sebagai knowledge atau skill, mas. Bisa jadi orang nggak punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mencapai level 3, rasanya level 3. Nah, yang terbaik versi dia kan belum tentu yang sesuai dengan kebutuhan. Betul, makanya dia pikir dia level 3 padahal enggak. Makanya kata kuncinya kemarin kita bahas tuh resourcefulness. Ya. Level 3 ini levelnya resourcefulness. Betul. Saya akan melakukan apapun yang dibutuhkan, dan kalaupun aku nggak punya yang dibutuhkan, saya akan cari gimana caranya. Walaupun sekarang nggak ada di sini, dan kita nggak punya. Nah, makanya kalau orang bilang ke aku cerita gitu, dia bilang, aku udah coba segala cara, mas, dan tetap belum berhasil. Itu kalau boleh nanya satu kata, cuman gini aja. Do you? Gitu. Masa? Karena kalau dia sudah lakukan semuanya, masalahnya udah selesai. Harusnya selesai. Yes. Setuju. Tapi kan definisi lakukan semua orang itu kan semua yang dia pikir. Betul. Padahal kalau dia memang di level MPC nih, mbuh piye carane, I'll do whatever it takes. Ya tadi kalau aku tanya, saya udah lakuin semuanya. Kamu udah nanya orang yang ngerti? Belum. Kamu udah googling, udah cari di YouTube, udah baca buku yang diperlukan. Nah itu. Udah ngapain aja? Pengetahuan untuk acquire knowledge ini juga orang banyak bisa jadi nggak tahu, mas. Ya makanya tadi dia perlu resourcefulness. Dia perlu, walaupun dia nggak punya koneksi, aku nih udah ngelakuin semuanya, tapi aku nggak punya koneksi. Nah itu berarti belum ngelakuin semuanya. Iya, betul. Iya. Karena kalau nggak punya koneksi, dia akan cari cara gimana cara dia bikin koneksi kan gitu. Betul. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Betul kan? Jadi makanya level 3 nih. Level 3 ini level yang levelnya juara. Apapun dilakukan, udah nih mentalnya nggak bisa kalah pokoknya. Yang berhasil ya. Jadi apapun yang terjadi akan nyampe di ujungnya. Yes. Nah, ini level mentok di banyak orang, mas. Betul. Ada level 4 ini. Nah, level 4 ini levelnya manifestasi, mas, sudah. Oke. Level 4 ini di atas level 3. Jadi level 3 ini level tertinggi untuk ilmu buminya. Wah, gampangnya gitu. Boleh, bisa dibilang begitu. Ya. Level 4 ini level sudah sedikit ilmu langit. Level langit. Namanya consider it's done. Nah, itu sudah gimana? Selesai. Versi sampai tentang consider it's done itu gimana? Consider it's done ini kita kasih contoh misalnya. Misalnya kita ada pertandingan sepak bola antar RW misalnya. Oke. Nah, itu pertandingannya tahun depan itu 11 Agustus. Kita berada di tim yang nggak gitu kuat. Oke. Biasa aja. Nah, maka atau apa aja misalnya timnas Indonesia mau masuk Piala Dunia atau apapun ya. Pokoknya pertandingan misalnya kalau levelnya bisa menang nggak nih? Ya kita cobalah gitu. Ya berarti udah tahu kan? Ya, pasti. Sudahlah kan. Sudahlah. Kalau levelnya yang oke mas, siap, kita akan berikan yang terbaik. Iya. Nah itu juga kayaknya juga nggak menang. Kemungkinan besar kalah. Tapi kalau dia di level 3, I'll do whatever it takes, maka kemungkinan besar dia akan berhasil. Karena kalau I'll do whatever it takes, kita tahu kita belum kuat, ya berarti kita perlu latihan. Perlu perkuat.
napasnya belum panjang. Gimana Latihan caranya supaya napasnya panjang? Pokoknya apapun yang dilakuin Iya untuk kan? itu tercapai requirement-nya. Kurang striker, nyari striker, Iya. ngebon striker, naturalisasi striker, apapun yang dibutuhkan untuk menang kita akan lakuin. Nah, ini di level 3. 3. Nah, biasanya level 3 ini bisa mengantarkan orang menjadi juara, Mas. Oke. Nah, ketika dia udah sering kali juara, dia biasanya naik ke level 4. Mas. Sudah di level Consider keyakinan. it's done. Consider it's done tuh gimana? Levelnya para juaranya juara. Juaranya juara, oke. Jadi ketika misalnya contoh gini, misalnya aku ikut lomba pidato misalnya atau lomba ceramah waktu aku kecil. Waktu aku kecil tuh aku suka ikut lomba ceramah, lomba pidato agama, ceramah agama itu. Aku ikut juara 1. Habis itu aku diundang ngisi pengajian di mana-mana gitu. Nah, di titik itu apapun kalau ada lomba itu aku pasti consider it's done. Pasti juara, udah nggak usah di. Iya ya, artinya kalau udah gitu. kalau ada lomba ya udah pasti juara, aku tinggal berangkat doang ini. Aku tuh cuman show up in the process. Ya, tetap perlu show up in the process, tetap perlu daftar jadi peserta, Betul. tetap perlu berlatih. Tapi di level keyakinan consider it's done itu dirimu ngerasa ketika ada lomba pidato misalnya, ayo udah pasti aku lah juaranya lah. Betul. Udah gitu ya. Iya. Keyakinannya di level itu udah. Betul. Sehingga aku show up sebagai juara. Aku berjalan, berpikir, bertindak sebagai juara. Ya, ya. Nah, makanya orang-orang yang di level ini itu memang kalau teman-teman lihat kadang-kadang kelihatannya kayak arogan gitu. Bisa dipahami kalau orang berpikir seperti itu. Mungkin kasih 1-2 contoh lagi, Mas. Apa Cristiano kira-kira? Ronaldo lah. Di level consider it's done tuh gimana? Ronaldo itu merasa perasaan dia pemain terbaik dunia ya dia, tahun depan siapa top skornya ya dia perasaan dia. Ngerti nggak? Dia kalau ditanya kira-kira siapa? Ya gua lah. Gitu. Jadi kan kayak sombong setengah mati kan. Iya. Itu consider it's done. Ya. Dan dia pernah jawab, aku tuh selalu merasa aku yang terbaik di dunia dan harusnya kamu pun merasa kamu yang terbaik di dunia di industrimu. Kalau kamu wartawan ya kamu sebaiknya kamu merasa kamu wartawan yang terbaik di dunia. Dia consider it's done. Kenapa dia merasa consider it's done? Karena dia sudah melakukan yang level 3 tadi, Mas. Oke. Jadi consider it's done ini bukan sesuatu yang kita pura-pura sok-sokan juara padahal kita nggak punya mental juara. Level 4 ini nggak bisa cosplay. Yes. Level 4 nih di level identitas, Mas. Ya. Level identitas. Level identitas, level manifestasi, Yes. level-level yang memang ini kata kuncinya. Karena sudah melalui level 3 tentunya. Nggak bisa kita. Karena dia sudah punya pura-pura gitu, kepercayaan nggak bisa. diri yang sangat tinggi sehingga udah pasti selesai nih. Gitu.